pagi hari ini, minggu ini, kami boleh datang kepadamu Tuhan, sebab Engkau Tuhan sumber perlindungan kami. Tuhan, Engkau kekuatan kami, Engkau menara yang kuat. Ketika kami lemah, ketika kami sakit, ketika kami ada dalam masalah, ketika kami ada dalam keadaan jalan buntu, kami datang kepadamu Tuhan. Engkau Tuhan yang mengangkat segala sakit kami, Engkau Tuhan yang mengangkat segala kesusahan kami, Tuhan Engkau yang mengangkat segala problem hidup kami. Tuhan memberikan kelepasan kepada kami, Tuhan memberikan penghiburan kepada kami, Tuhan memberikan ketenangan kepada kami, Tuhan memberikan mukjizat dalam hidup kami. Kami percaya mukjizat-Mu masih ada, mukjizat-Mu nyata Tuhan. Ketika kami sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, memohon belas kasihan Tuhan, sebagaimana yaitu Bartolomeus yang buta ketika dia berseru, yaitu Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, maka Tuhan berbalik dari langkahnya dan mendekati Bartolomeus itu, dan Tuhan menjamah, menyembuhkan dia. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini ketika kami berteriak, berseru, berdoa, minta pertolongan Tuhan, maka mukjizat Tuhan juga terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan renungkan firman-Mu, kami akan belajar firman-Mu. Tuhan mengurapi kami hamba-hamba-Mu, baik anak-anak kami yang akan belajar, guru-guru sekolah minggu, baik kami hamba-Mu, juga seluruh umat-Mu. Tuhan Engkau urapi, biarlah firman Allah boleh meneguhkan, menguatkan, juga memberkati kerohanian kami. Terima kasih Bapa yang baik, menyerahkan waktu ini dalam tangan Tuhan. Kami siap belajar firman-Mu, kami siap diberkati oleh firman-Mu pagi ini, dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Di mana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Tuhan Yesus baik. Amin. Ya, Tuhan Yesus dasar. Tadi kita sudah menyanyi pujian itu ya. Puji Tuhan. Ya, baik. Di tengah-tengah kita ada saudara-saudara kita yang baru ya, baru datang dari Hong Kong. Puji Tuhan. Selamat datang Bu Nicole ya, di sorak-sorak yang berapa kali kita ya. Puji Tuhan ya, di tengah kita juga ada yang baru, saya belum kenal namanya ya, nanti. Oh, Noel ya. Oh ya, selamat datang Noel ya. Ya, puji Tuhan ya, Noel bisa nanti membantu melayani ya. Saya ingat dia beberapa hari yang lalu itu divaksin saudaraku ya, divaksin malah jadi kejang saudaraku. Wah, kejang ya, dibawa ke puskesmas, ke tukang vaksin, angkat tangan saudaraku. Iya, akhirnya dibawa ke rumah sakit umum ya, dirujuk di sana saudaraku. Tuhan ya, puji Tuhan. Dan ketika saya datang, ayo kita doa, kayak mau stroke saudaraku. Ini sudah menceng ini mulutnya, ini gerak nih susah. Tak bilang, Dima harus belajar gerak, ayo doa, jangan takut, jangan panik saudara Tuhan. Nah, puji Tuhan, kira-kira di rumah sakit berapa hari ya? 2 hari ya? Ya, 2 hari ya Nel? Ya, 2 hari, puji Tuhan, sehat ya. Saya bilang, makanya ayo cari Tuhan, melayani Tuhan. Kalau dikasih sehat itu jangan lupa ya, kalau kerja terus ya tidak ada habisnya ya saudaraku ya. Tapi kita harus gunakan waktu kita ini juga untuk melayani Tuhan saudaraku ya, bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk kita melayani Tuhan ya saudara-saudara. Baik, kita akan belajar firman Tuhan minggu ini saudaraku ya. Masih tetap sama, tema kita adalah saudaraku, sehat, terus semangat dan sukacita. Amin. Kita mesti bilang ini karena Pak Eko kemarin tidak datang ya. Nah, ini belum tahu tema kita. Nah, oleh karena itu kita mesti bilang semuanya supaya kita tahu. Kita bilang tema kita tahun ini apa saudaraku? 1, 2, 3, tetap sehat, terus semangat, sukacita. Wah, puji Tuhan. Suaranya yang paling keras Pak Titor, yang lain ketilep semua.
Puji Tuhan. Oke, kita ulang lagi karena perlu semangat. Kita mesti lebih semangat lagi. 3, 2, 1. Tetap sehat, semangat dan sukacita. Haleluya. Puji Tuhan. Ini hidup ini kan berjalan terus, ya. Jadi hidup ini berjalan terus, saudara dengan Tuhan. Maka kalau kita tidak sehat, tidak semangat, tidak sukacita, rasanya berat hidup ini, saudaraku. Nah, saudara-saudara, sekalipun ada banyak pergumulan, tantangan, saudaraku, berjalan di tengah badai, ya, karena hidup kita ini, waduh, banyak tantangan, banyak pergumulan, digambarkan berjalan di tengah badai. Kalau Raja Daud berkata berjalan di bayang-bayang maut, saudaraku, ya, itulah hidup yang terus berjalan yang harus kita jalani. Nah, saudara-saudara, maka jangan sampai kita putus asa. Ini, ya, jadi sekalipun kita berjalan dalam pergumulan, persoalan, masalah, mungkin juga sakit, saudaraku, ya. Saya gambarkan berjalan di tengah badai tadi itu, saudaraku, jangan kita putus asa, jangan kita kecewa, jangan kita frustasi. Amin, ya. Jadi jangan ada yang frustasi, ya, saudara-saudara. Tapi harus terus dijalani kehidupan ini. Sebab apa, saudaraku? Alkitab katakan keadaan sukar, keadaan tidak menentu itu terjadi di akhir zaman ini, ya. Jadi sudah berulang-ulang saya menyampaikan, memang Alkitab beritahukan kepada kita bahwa menjelang kedatangan Tuhan itu akan terjadi masa-masa sukar, masa-masa sulit, saudaraku, ya. Pandemik sampai hari ini belum juga berakhir, saudara Tuhan, ya. Dan muncul yaitu varian yang baru, ya, Omikron, saudaraku, ya. Di Jakarta, saudara Tuhan, yaitu mengalami peningkatan. Tapi puji Tuhannya, saudara Tuhan, ini tidak seganas, ya, dengan COVID, ya, varian Delta, saudaraku, ya. Nah, tapi kita harus tetap terus berdoa, saudaraku, ya. Kita harus tetap berdoa, kita tidak perlu panik, kita tidak perlu takut, tapi kita harus berdoa, minta, ya, kepada Tuhan, yaitu tema tahunan kita harus sehat, kita harus semangat, dan kita harus sukacita. Ini penting, saudaraku, ya. Jangan panik, jangan takut, saudaraku. Kalau kita panik, kalau kita takut, wah, malah jadi bukan karena Omikron, tapi malah justru keserang penyakit yang lain, penyakit ketakutan, saudaraku, ya. Akhirnya susah tidur, saudaraku, penyakitnya. Apa itu penyakit susah tidur itu apa namanya? Nah, itu malah repot, saudara, nggak bisa tidur. Haleluya. Iya, karena apa? Karena takut, karena panik. Nah, oleh karena itu kita harus memiliki satu kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan itu pasti menolong kita. Kita harus tetap percaya kita punya Tuhan Ebenezer yang beberapa minggu yang lalu kita pelajari, di mana Tuhan itu beserta kita dan selalu menolong kita. Amin. Ya, kita harus percaya ini. Ya, kita tidak berjalan sendirian. Kita ada Tuhan, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu saya mengajak kepada kita untuk terus berdoa. Ya, maka Nathan sudah on time, saudara Tuhan, ngajak kita semua ikut menara doa puasa. Amin, ya. Jadi sekali-kali kita ini, ya, doa puasa lah, gitu, ya, saudara Tuhan, ya. Jangan puasa nunggu nanti mau lebaran 30 hari, tidak usah. Kita tiap minggu sekali saja. Ayo, saya ajak untuk kita sama-sama berlutut di kaki Tuhan, mencari wajah Tuhan, berdoa dan berpuasa.
Amin. Ya, ini kekuatan kita, saudaraku. Ya, kita tidak bisa mengandalkan kemampuan kita. Ya, kita harus mengandalkan Tuhan. Nah, bagaimana cara kita mengandalkan Tuhan untuk kita mengalami mukjizat Tuhan? Kita harus datang masuk dalam menara doa, ya, disertai dengan puasa. Minggu lalu saya sudah bersaksi bagaimana saya punya pengalaman masuk di dalam gua untuk berdoa di sana. Saudara-saudara, kalau kita memberi diri kita untuk bersekutu, berdoa kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, maka kita akan enjoy dalam hidup ini. Ya, ada pergumulan, ada masalah, ada kebutuhan, saudara Tuhan, kita percaya, saudara, ya, Tuhan menyertai. Tuhan itu memberikan ketenangan di batin kita. Tuhan itu memberikan, yaitu kesanggupan, memberikan kemampuan kepada kita untuk kita dapat menghadapi, untuk kita dapat mengatasinya, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu, biarlah kita selalu, saudara Tuhan, mengandalkan Tuhan, menaruh harap kepada Tuhan, dan tetap percaya bahwa kita punya Tuhan Ebenezer yang selalu menolong kita. Visi 2022 biarlah ini menjadi sebuah pilar-pilar kehidupan kita dalam menjalani kehidupan yang terus berjalan ini, yaitu sehat, semangat, dan sukacita. Amin. Ya, saudara-saudara, ini yang harus benar-benar kita jadikan satu pilar kehidupan kita dalam tahun 2022 ini. Ya, saudara-saudara. Jadi kita harus sehat, kita harus semangat, dan terus bersukacita dalam Tuhan. Saudara-saudara, maka minggu ini kita akan belajar tentang perjalanan hidup seorang ibu yang bernama Hana. Saudara-saudara, kita akan belajar yaitu Hana, ibu daripada siapa? Samuel, saudaraku. Ya, saudara-saudara, bagaimana Hana dalam menghadapi problem kehidupannya? Apa yang Hana lakukan, saudaraku? Ya, mari kita lihat dalam bacaan kita dalam 1 Samuel 1 ayat 27 sampai 28. Dua ayat ini kita akan sama-sama membaca untuk pembacaan kita dalam ibadah minggu ini. Sama-sama kita baca 3, 2, 1. Untuk mendapat tanah inilah aku berdoa, dan Tuhan untuk mendapatkan apa? Anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang ku minta daripadanya. Terus, maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Ya, terus, iya, mata saya kurang jelas. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Apa, saudaraku? Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Kita akan belajar ini, saudaraku. Ya, apa yang dilakukan oleh Hana ketika dalam pergumulan, saudaraku. Ya, karena setiap hari, saudara Tuhan, Hana ini yaitu diolok, dihina, diejek, yaitu oleh madunya yang bernama siapa? Penina. Ya, ini satu keluarga, saudara Tuhan. Ya, bapaknya namanya siapa? Elkana, saudara Tuhan. Ya, nikah sama Hana, saudara Tuhan, tapi tidak punya anak, saudara Tuhan. Nah, akhirnya singkat cerita, saudara Tuhan, yaitu apa, saudara itu? Elkana ngambil istri lagi, begitu, saudara itu. Ya, namanya siapa? Penina. Nah, Penina ini, saudara Tuhan, waktu dengan Elkana
akhirnya punya anak, saudaraku Tuhan. Nah, saudaraku, setelah dia punya anak, ini tiap hari itu apa, saudaraku Tuhan, mengolok, menghina, mengejek, merendahkan, yaitu si Hana. Sehingga Hana ini, waduh, di mana sih gitu kira-kira, saudaraku Tuhan, ya, hatinya tersakiti dan sebagainya. Nah, apa yang dilakukan oleh Hana ini kepada Tuhan, saudaraku? Hana, saudaraku Tuhan, dikatakan tadi yaitu apa, saudaraku? Berdoa. Ya, dalam ayat yang ke-27 tadi di sana, Hana berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberkati aku, yaitu anak, keturunan, begitu saudaraku, ya. Dan ternyata anak ini berdoa juga tidak sekali dua kali, ya, berhari-hari berdoa, ya, sampai satu kali ketika Hana itu berdoa, saudara Tuhan, sampai yaitu air matanya sudah sudah keluar semua, sampai saudara Tuhan, sudah tidak bisa ngomong, sehingga akhirnya dia itu kepenuhan Roh Kudus, saudara Tuhan. Wah, luar biasa. Ada kepenuhan Roh Kudus, dan itu membuat Samuel, Hana itu ngomong apa kok orang kayak biasa nih, begitu kira-kira. Dikira si Hana itu mabuk anggur, ini mabuk apa ini, ngomongnya orang genah temen, gitu kira-kira, saudara Tuhan. Nah, mungkin karena malah justru ini siapa, Imam Eli ini malah justru lucu loh, ini kepenuhan Roh Kudus kok didarani mabuk, saudara, ya kan? Haleluya. Sehingga Hana ketika ditanya sama Imam Eli, kamu kok orang genah temen sih ngomongnya, aku tuh nggak mabuk anggur, Pak Imam, gitu. Saya itu dipenuhi Roh Kudus karena pergumulanku itu berat, persoalanku itu berat. Aku datang sama Tuhan, aku menangis di hadapan Tuhan, saudara-saudara Tuhan, ya. Dan akhirnya aku dipenuhi oleh Roh Kudus, begitu saudara Tuhan. Nah, saudara, mari kita lihat ketekunan yaitu Hana dalam berdoa. Tentu saudara-saudara Tuhan, Hana tidak sekali dua kali berdoa, tapi benar-benar Hana ini dengan tekun, maka dikatakan dengan tekun dia berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, saudara Tuhan. Iya, saudaraku, berdoa itu penting, ya, dalam pergumulan kita, dalam masalah kita, dalam sakit kita, ya, dalam tantangan hidup kita, kebutuhan kita, juga mungkin masa depan kita, rencana dan cita-cita kita perlu berdoa, saudara Tuhan, ya, perlu berdoa. Rasul Paulus berkata, biarlah dalam setiap perencanaanmu engkau berdoa kepada Tuhan, saudara. Jadi Hana ini begitu tekun berdoa. Nah, kita kadang-kala kurang tekun dalam berdoa, ya. Nah, oleh karena itu saudaraku, ayo kita lebih tekun lagi untuk berdoa supaya kita mengalami yaitu pemulihan, mengalami terobosan, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami yang baik dari Tuhan, baik untuk hidup kita maupun masa depan kita, juga anak-anak kita bawa kepada Tuhan. Dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, ayo kita berdoa, karena setiap hari kita itu menghadapi tantangan pergumulan kehidupan ini. Sedangkan hidup itu harus terus berjalan, saudaraku, ya. Kehidupan ini terus berjalan. Oleh karena itu saudaraku yang dikasih Tuhan, kita harus berdoa supaya kita juga diberikan kekuatan, diberikan kesehatan oleh Tuhan. Perlu berdoa, saudaraku, ya. Oleh karena itu, waktu event-event doa, ayo beri waktu kita, ya, untuk kita datang berdoa. Amin, Bu Patmo. Ya, Bu Patmo ini sejak jadi anak Tuhan belum pernah ikut doa, ya, di gereja. Ayo doa sekarang, ya,
Jumat malam berdoa benar-benar ya, bayar harga ya, saudara yang Tuhan. Jangan hanya hari Minggu tok. Kalau hari Minggu tok doa kita belum benar-benar dari hati, karena kalau Minggu kita hanya banyak saudara Tuhan, mendengar, betul ya, kita hanya mendengar, memuji, kita tidak bisa menyatakan isi hati kita secara pribadi dengan Tuhan. Doa itu juga ada doa pribadi. Kalau Minggu itu kita dikatakan seperti orang Jumatan, seminggu sekali kita Jumatan, saudara gitu kan. Dan tiap hari Jumatan, maka ditentukan hari Jumat namanya. Nah, kita itu Minggu ibadah raya. Kita bersama-sama berkumpul dari anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, juga yang tua muda, kita kumpul bersama-sama beribadah. Tapi ada event-event tertentu di mana kita ini benar-benar berdoa mencari wajah Tuhan. Nah, oleh karena itu ini harus kita pahami, saudaraku, sehingga dengan demikian kita dapat merasakan benar-benar Tuhan itu hadir dalam hidup kita. Kenapa banyak orang Kristen tidak merasakan Tuhan itu hadir, berkuasa di dalam dirinya, dalam hidupnya, sehingga kehidupan itu dianggapnya biasa saja? Kenapa? Karena belum mengalami Tuhan dalam kehidupan. Bagaimana dia bisa mengalami Tuhan kalau dia tidak pernah memberikan waktu untuk berdoa secara pribadi, secara intim di dalam Tuhan, dalam hadiratnya Tuhan. Coba kita lihat bagaimana yaitu Maria, saudara-saudara, dia yaitu datang berlutut di bawah kaki Tuhan, saudara-saudara. Dia sujud menyembah kepada Tuhan. Dan itu membuat hati Maria tenang, hati Maria sukacita, hati Maria damai. Karena apa? Karena dia datang berlutut di bawah kaki Tuhan. Saudara-saudara Tuhan, pada zaman Tuhan Yesus banyak orang berbondong-bondong yaitu datang kepada Yesus. Ada seorang perempuan yang sakit pendarahan sudah 12 tahun lamanya. Ketika dia mendengar yaitu Yesus lewati kota itu, ada di kotanya, dia datang, dia tersungkur di bawah kakinya. Dan apa yang terjadi? Dia mengalami kesembuhan dari Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan, jadi kita benar-benar yaitu tersungkur. Artinya apa? Berdoa dengan sungguh-sungguh, seperti Hana ini. Ketika dia bertekun di dalam doa kepada Tuhan, maka Tuhan dengar doanya. Sampai dia berkata, Tuhan, anak yang kau beri ini nanti saya akan persembahkan kepada Tuhan. Oh, luar biasa. Saya akan serahkan kepada Tuhan. Tuhan pakai anak ini untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Oh, luar biasa. Ini berarti kan doanya kan, wah, berulang-ulang sampai dipahami, sampai diselami, sampai dihayati, yaitu apa? Hubungan pribadinya, kata demi kata, syair demi syair yang dinyanyikan, dihayati sungguh-sungguh. Saudara-saudara Tuhan, ketekunan dalam doa itu menghasilkan sesuatu yang besar, menghasilkan sesuatu yang dasar yang dari Tuhan. Maka Rasul Paulus berkata dalam Roma 12 ayat yang ke-12 di sana, mari sama-sama kita baca 3, 2, 1. Bersukacitalah apa? Dalam pengharapan, terus sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Oh, saudaraku, ya, kita harus bertekun dalam doa. Ini penting, ya, dalam menghadapi kesulitan, kesesakan. Dikatakan sabar, ya, dalam pengertian ketika kita ini sabar, kita datang berlutut di kaki Tuhan, kita berdoa. Mungkin dalam pekerjaan kita, bisnis kita, usaha kita, kita datang, Tuhan tolong berkati pekerjaanku, Tuhan tolong berkati usahaku, Tuhan tolong buat yaitu kehidupanku naik bukan turun. Saudara yang Tuhan, itu perlu berdoa.
Mungkin yang bercocok tanam, kita perlu berdoa, Tuhan berkati pertanianku dalam nama Yesus. Dijauhkan segala hama-hama, dijauhkan segala wereng, saudara Tuhan. Ya. Jadi kalau di Jawa Timur itu hamanya hama wereng, kalau di sini hamanya apa? Iya, keong ya. Jadi kita perlu berdoa. Tuhan, Kau yang memberkati rumah tanggaku, Tuhan yang memberkati hidup nikahku. Kita perlu berdoa, saudaraku. Kita masing-masing, ayo kita datang masuk ke ruang Maha Kudusnya Tuhan untuk kita berdoa, memohon kepada Tuhan. Para orang tua berdoa, Tuhan berkatilah anak-anakku, cucu menantuku, Tuhan berkati usaha mereka, rumah tangga mereka. Berdoa, saudara-saudara. Nanti kalau saudara berdoa, saudara akan lihat, ya, Tuhan memberkati hidup saudara. Ya, nanti usaha saudara jadi maju, jadi berkembang, rumah tangga saudara jadi aman, jadi damai. Ya, pertanian saudara jadi subur, hamanya sudah diusir, sudah didoakan. Ya, saudara-saudara Tuhan, kita perlu berdoa. Juga tidak hanya berdoa untuk kepentingan kita juga, tapi kita juga berdoa untuk orang lain, sahabat-sahabat kita, keluarga kita. Kita berdoa juga untuk bangsa kita. Kita berdoa juga untuk yaitu gereja kita, pekerjaan Tuhan. Kita doakan, saudaraku. Biarlah kita ini sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang suka berdoa. Sebab di akhir zaman ini Tuhan mencari yaitu orang-orang yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Tuhan mencari penyembah-penyembah, Tuhan mencari pemuji-pemuji, Tuhan mencari yaitu para pendoa untuk mendoakan banyak hal yang terjadi di dunia ini, di bangsa kita, di gereja kita. Saya percaya semakin banyak orang yang menyadari betapa pentingnya kita berdoa, kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka akan terjadi sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, dalam gereja kita akan mengalami satu kemajuan. Karena apa? Karena ada orang-orang yang berdoa. Saya percaya kalau di tempat ini ada banyak orang-orang yang berdoa, gereja ini juga akan maju, mengalami multiplikasi, mengalami percepatan. Kenapa? Karena ada banyak orang yang berdoa, punya hati mengasihi Tuhan, mengasihi pekerjaan Tuhan. Kita punya hati yaitu rindu terjadi lawatan Tuhan, terjadi penuaian raya. Saudara-saudara, semakin banyak orang yang berdoa, kuasa Allah semakin bekerja dengan dahsyat, dengan luar biasa. Alkitab beritahukan kepada kita, ketika orang benar itu berdoa berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan mendengar dari surga dan Tuhan mengabulkan doa mereka. Saudaraku, oleh karena itu, ayo kita sungguh-sungguh bertekun di dalam doa ini. Sebab doa itu adalah sebuah panggilan Allah dalam hidup kita, sehingga dengan demikian hidupmu dipakai oleh Tuhan. Hidup kita dipakai oleh Tuhan yaitu untuk apa? Menjadi pendoa, menjadi penyembah, menjadi pemuji. Saudara-saudara, orang yang tekun di dalam doa, dia akan bersuka cita dalam pengharapan. Ya, dia akan sukacita karena dia berdoa, tekun berdoa. Ya, sekalipun ada pergumulan, ya, ada masalah, dia akan tetap bersukacita karena dia punya pengharapan di dalam Tuhan. Orang yang suka berdoa, dia akan sabar di dalam kesesakan, tidak mudah emosi, tidak mudah marah. Saudara Tuhan, kenapa? Karena dia suka berdoa, jadi sabar di dalam kesesakan, sabar di dalam kesulitan, sabar di dalam menghadapi masalah. Dia dapat mengendalikan dirinya, dapat menguasai hidupnya
Karena apa? Karena dia bertekun di dalam doa. Jadi kehidupan orang yang suka berdoa itu, mereka diperbarui, mereka dirubah. Yang keras jadi lemah lembut, saudaraku, jadi sabar dikatakan. Maka tuh Rasul Paulus katakan, ayo kita bertekun di dalam doa, karena ini adalah kunci untuk kita dapat melewati, mengatasi kesulitan hidup ini. Nah, yang kedua, saudara Tuhan, apa yang dilakukan oleh Hana? Hana berkata, yaitu kuserahkan hidupku kepada Tuhan. Saudaraku, di dalam ayat yang ke-27, coba ditampilkan lagi ayat 27. Untuk mendapatkan anak inilah aku berdoa dan Tuhan telah memberikan kepadaku. Ya, Tuhan mengabulkan doanya. Apa yang kuminta daripada Tuhan. Terus maka aku pun, apa saudaraku, menyerahkannya kepada Tuhan. Jadi anak yang sudah diberikan oleh Tuhan yang bernama Samuel diserahkan kepada Tuhan. Maka yang kedua, saudaraku mengasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh Hana, yaitu dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Amin. Jadi waktu kita ini sudah didengar doa kita, dikabulkan permohonan kita, kita diberkati oleh Tuhan, kita sudah ditolong Tuhan, jangan haleluya, tapi harus haleluya, datang sama Tuhan. Ya, saya teringat yaitu ada seorang 10 orang sakit kusta. Orang sakit kusta itu zaman dulu yaitu disingkirkan, ya, atau terisolasi begitu, tidak boleh kumpul, ya, seperti itu. Dan orang-orang yang sehat, karena penyakit kusta ini najis, ya, bahasanya dulu itu najis, ya, tidak boleh ketemu dengan imam. Nah, waktu Tuhan Yesus lewat, sudah dengan Tuhan ketemu dengan 10 orang sakit kusta itu, dia minta tolong sama Tuhan Yesus, ya, dia minta tolong sama Tuhan Yesus supaya aku sembuh, supaya aku tahir. Nah, Tuhan Yesus bilang 10 orang itu, kamu datang ke imam-imam, tunjukkan diri. Nah, sudah guys Tuhan, apa yang terjadi? Ketika 10 orang kusta itu datang kepada imam, tiba-tiba yaitu kustanya hilang, dia sembuh, dia tahir, dia sehat, dia ditolong oleh Tuhan. Nah, apa yang terjadi saudara guys Tuhan? Ketika 10 orang kusta ini 10-10-nya udah sehat, yang datang kembali sama Tuhan Yesus hanya satu, saya ngomong kamsia gitu, ya, cuma satu, saudara itu, ya, yang 9 lupa. Saudara, kita jangan sampai lupa, ya, akan pertolongan Tuhan, akan kebaikan Tuhan. Kalau kita tidak lupa akan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, Tuhan akan terus menambah-nambahkan kepada kita. Tuhan akan terus berkati kita, karena engkau akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat, menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Saudara pun gitu. Seperti ini Hana, ketika doanya dikabulkan oleh Tuhan, maka dia menyerahkan, kuserahkan anak ini kepada Tuhan. Saudaraku, ya. Jadi Alkitab juga mengajar kepada kita, ketika kita diberkati, saudara-saudara Tuhan, jangan lupa, ya, berikan kepada Tuhan apa yang dimiliki Tuhan, apa yang kepunyaan Tuhan, bawa persembahkan, jangan ditahan, saudara-saudara Tuhan, ya, jangan sayang-sayang. Kalau enggak, nanti saudara kasih Tuhan malah justru apa yang kita miliki akhirnya semuanya akan habis, ya, semuanya akan, yaitu muspro, bahasa orang Jawanya, tidak berguna, tidak bermanfaat di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena kita tidak lakukan firman, saudara-saudara. Tapi ketika kita lakukan firman, apa yang milik Tuhan, apa yang kepunyaan Tuhan, berkat Tuhan, apa
akan kembalikan kepada Tuhan, aku akan persembahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan terus melimpahi aku dengan berkat yang melimpah. Saudara-saudara, maka Tuhan sudah memberikan yaitu perintah, memberikan peraturan ya, dalam Maleakhi pasal 3 di sana diberitahukan, saudara-saudara, yaitu kembalikan apa yang dimiliki Tuhan. Saudaraku guys, Tuhan, ketika kita lakukan ini, berkat Tuhan tercurah. Alkitab berkata dengan jelas, yaitu tingkat-tingkat langit, pintu surga terbuka memberkati kita. Berkat rohani dan jasmani ada dalam hidup kita, sehingga kita jadi sehat, kita kuat, keadaan kita semua baik-baik, pertolongan Tuhan selalu ada, berkat Tuhan selalu baru setiap hari, tubuh, jiwa, dan roh kita terpelihara dengan sempurna. Kenapa? Karena kita lakukan firman. Sebab Tuhan itu tidak pernah berhutang dengan apa yang kita lakukan. Ketika kita menabur, ketika kita memberi, ketika kita lakukan perintah Allah dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, saudara guys, Tuhan, maka kehidupan kita akan diberkati Tuhan, supaya dengan demikian pelayanan dan pekerjaan Tuhan terus dapat maju dan berkembang, karena umatnya, orang yang percaya di dalamnya, yaitu mereka sungguh-sungguh hidup takut hormat kepada Tuhan. Saudara guys, Tuhan, ini yang diminta Tuhan, padahal anak, saudara. Wah, mungkin kalau ini Hana ini orangnya tidak, maka dimulai dari tekun tadi, karena dia tekun dengan Tuhan tadi dalam doa, sehingga dia punya kerinduan. Wah, dah anakku tak berikan sama Tuhan. Anak lo, saudaraku, ya, saudara-saudara, seperti kayak Abraham diminta anaknya, tak persembahkan anakku sama Tuhan. Itu barang yang sangat termahal, yang tidak ternilai, ya, saudara guys, Tuhan. Karena itu bagian dari kehidupannya, nyawanya, saudara guys, Tuhan. Saudara, tapi dia lakukan, ya, karena apa? Karena dia bertekun di dalam doa, sehingga penyerahan hidup kepada Tuhan sungguh-sungguh dia lakukan, dia kerjakan, dan dia persembahkan yang terbaik. Tadi kita nyanyi, ku sembah Kau Tuhan, amin. Ku sembah Kau Tuhan, amin, ya. Ku serahkan hidupku kepadamu, terus untuk kemuliaan namamu, amin. Kita sudah benar-benar menyerahkan hidup kita ini sama Tuhan belum? Kalau hidup kita sudah diserahkan, saya percaya yang lain itu secara otomatis. Tapi kalau hidupnya masih ragu-ragu, tarik ulur, wah, pedot layangan nih. Karena banyak kan ditarik ulur, saudara, tidak jadi, hilang, saudara. Betul tidak? Tapi kalau kita sungguh-sungguh menyerahkan hidupku, ku serahkan hidupku ini kepadamu Tuhan. Oh, luar biasa, dasar perbuatan Tuhan, ajaib karya Tuhan, saudaraku. Ya, kita serahkan hidup kita. Sehingga apa, saudaraku? Alkitab katakan dalam Mazmur 37 ayat 5, sama-sama kita baca, 3, 2, 1. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Amin, amin. Sama-sama baca dengan mantap, 3, 2, 1. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Amin. Kita serahkan hidup kita. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai apa, saudaraku? Ibadah yang sejati.
Saudara-saudara, jadi hidup kita persembahkan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, biarlah ini tidak hanya sekedar satu wacana, ya, tidak hanya sekedar retorika, tapi benar-benar saudara itu memberikan kehidupannya kepada Tuhan dan berkata, Tuhan ini hidupku, pakailah aku Tuhan, pakailah aku Tuhan. Minggu yang lalu saudara Tuhan, saya berkata ketika hidup kita ini dipakai oleh Tuhan, kita ini sedang membangun rumah kita di surga. Tuhan Yesus kan berkata, kumpulkanlah harta di surga. Tuhan Yesus berkata, carilah perkara-perkara di surga, perkara-perkara di atas. Saudara Tuhan, nah kita mengumpulkan ini, kita mencari ini untuk apa? Pertanyaannya kan begitu. Untuk apa aku mengumpulkan harta di surga? Untuk apa aku melayani Tuhan? Untuk apa aku beribadah kepada Tuhan? Untuk apa aku berdoa kepada Tuhan? Untuk apa aku mempersembahkan hidupku kepada Tuhan? Minggu yang lalu saya sampaikan, kita ini sedang mengumpulkan material kita yang terbaik untuk surga, sehingga nanti ketika kita pulang ke rumah Bapa, kita memiliki rumah yang bagus, rumah yang bagus, rumah yang indah. Kenapa? Karena waktu kita di bumi ini, kita mengumpulkan banyak perbuatan baik yang kita persembahkan kepada Tuhan, yang kita lakukan di bumi ini. Saudara, sehingga rumah kita nanti di surga bagus, rumah kita di surga indah. Kenapa? Karena kita sedang yaitu membangun, saudara-saudara Tuhan, yaitu material-material di bumi ini, perbuatan-perbuatan baik, amal baik yang kita lakukan di bumi ini nanti kita akan dapat pahala di surga, kita dapat rumah yang bagus di surga. Amin. Ini loh saudaraku. Maka Tuhan Yesus berkata, iman itu harus disertai dengan perbuatan. Kita memang diselamatkan oleh Tuhan bukan karena perbuatan baik kita. Kita diselamatkan oleh Tuhan karena iman kita. Tapi untuk kita mendapatkan rumah yang bagus, pahala yang besar dari surga, kita harus melakukan perbuatan baik kita. Saudara-saudara yang Tuhan, maka Tuhan itu tidak pernah berhutang. Berulang kali saya berkata, apa yang kita lakukan, apa yang kita tabur, itu kita tuai di bumi ini saja. Kita sudah menuai ketika kita menabur, kita diberkati berlimpah-limpah, apalagi nanti di surga. Maka ada malaikat Tuhan yang mencatat setiap perbuatan baik yang kita lakukan, saudaraku. Maka Rasul Paulus berkata dengan jelas, janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan, sebab jerih lelahmu, jerih payahmu di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Yang setuju beri sorak-sorak yang berapa kali? Haleluya. Oleh karena itu saya mendorong kepada setiap kita, ayo kita layani Tuhan. Anak-anak remaja, pemuda, ayo layani Tuhan. Ketika aku diberi kekuatan, kesempatan, para orang tua, ayo layani Tuhan lewat karunia talenta kita yang Tuhan berikan kepada kita. Masing-masing itu diberikan karunia talenta oleh Tuhan. Ada yang jadi WL, ada yang jadi singer, ada yang main musik, ada yang khotbah, ada yang terima tamu, ada yang mempersiapkan tempat ibadah, dan banyak hal yang kita bisa lakukan untuk Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan, jadi sekali lagi kita semuanya itu dibutuhkan oleh Tuhan, dibutuhkan oleh gereja ini. Jangan sampai ada orang yang punya pikiran, Pak Pendeta, saya kok tidak dibutuhkan. Salah ya, semua diperlukan, semua dibutuhkan. Maka berkali-kali di mimbar ini saya menyampaikan
Ayo kita layani Tuhan. Ayo kita sama-sama bekerja untuk Tuhan. Tidak ada yang tidak diperlukan, tidak ada yang tidak dibutuhkan. Semua dibutuhkan, diperlukan. Ayo kita sama-sama bergandengan tangan, yaitu bekerja sama untuk melayani Tuhan. Yang di luar saja dicari supaya mereka masuk ke tempat ini untuk diajak melayani Tuhan. Masa yang sudah di dalam tidak didorong untuk melayani Tuhan? Itu sangat keliru sekali. Dan itu adalah sebuah persepsi yang salah. Bila ada orang yang punya pemikiran seperti itu. Kita semua diperlukan, dibutuhkan. Ayo kita layani Tuhan sesuai dengan karunia dan bidang kita masing-masing. Saudara guys Tuhan, kita harus berbuahkan kasih dalam pelayanan kita. Maka saya kadang ngajak, ayo yang suaranya bagus singer, Bu Eko, ayo singer Bu Eko melayani, ya kan? Suaranya dari Medan kan bagus, ayo ditampilkan untuk Tuhan. Amin. Iya, dan Tuhan, layani Tuhan lah. Iya kan? Jangan malu melayani Tuhan kok. Malu jangan ya. Bu Titor barang itu ya kan. Nah, Bu Titor kemana nih? Oh di atas ya, melayani Tuhan di atas. Tapi kan bisa juga kan melayani Tuhan singer ya. Kemarin karena singernya ada yang izin, Pak saya ada isinya, jadi saya jangan nyanyi yang keras-keras. Ya sudah, dan yang puji Tuhan ada yang diberkati generasi baru ya, tadi sudah ya berapa bulan ya, saudara. Yang lain ayo kita layani karunia. Nanti akhirnya kalau sudah melayani itu diberkati, keinginanmu itu nanti Tuhan kasih. Hana itu loh akhirnya dia kasih. Karena apa? Hana itu melayani, dia tidak hanya sekedar berdoa untuk dirinya sendiri. Kalau doa untuk dirinya sendiri ya bosan saudara Tuhan. Betul tidak? Berdoa untuk orang lain. Kita dengar sahabat kita, teman kita sakit, kita doakan, Tuhan tolong itu Mbak Evi sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah kandungannya, dijamah, disembuhkan, angkat sakitnya. Kita dengar Bu sangat sakit giginya, jamah Tuhan supaya giginya itu, gusinya itu sehat, tidak sakit lagi. Oh saudara gitu, ada banyak hal yang bisa kita doakan ya. Dan ini Tuhan, pekerjaan Tuhan kita doakan. Amin. Ya, ini loh saudaraku. Jadi jangan sampai kita punya yaitu a priori persepsi yang salah. Wah, aku tidak dibutuhkan di gereja. Sangat salah sekali. Kita sangat membutuhkan tenaga saudara. Hanya saudara saja kadang-kala yang enggan untuk yaitu melakukan buat Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara pilih Tuhan. Yang kedua, poin yang kedua, untuk kita menjalani kehidupan yang terus berjalan ini saudara Tuhan, mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Raja Daud pemazmur berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada Tuhan, Tuhan akan bertindak. Percaya Tuhan akan bertindak. Bertindak itu artinya Tuhan akan menolong. Tuhan itu buka jalan seperti Hana dibuka jalan, yaitu kandungannya, sehingga dia punya generasi. Dan apa yang menjadi dasarnya? Bahwa anak ini aku persembahkan kepada Tuhan. Dia lakukan saudaraku. Lah mic-nya malah mati. Beri dulu ya. Kecasenan Nathan kurang full apa ya? Haleluya, puji Tuhan. Ya saudara, yang terakhir sekarang, yang terakhir saudara Tuhan, untuk menjalani kehidupan ini biarlah kita memiliki kesukaan yang selalu menyembah. Ya, tadi berulang-ulang saya berkata, yaitu kita harus menyembah. Coba kembali kepada bacaan kita ayat 28 tadi dalam 1 Samuel tadi ya. Oke. Maka aku pun menyerahkan kepada Tuhan seumur hidup, terserah ia kiranya kepada Tuhan. Terus yang terakhir di sini, lalu apa saudaraku? Sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Luar biasa. Ya, sujud menyembah Tuhan.
Oh, haleluya. Dia sujud menyembah kepada Tuhan. Saudaraku ya Tuhan, kita lihat yaitu bagaimana Maria, saudaraku, ya. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu ia meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Oh, haleluya. Ini Maria, contoh. Sudah juga, ya. Contoh yang kedua adalah bagaimana Maria tadi Hana, ya, bersama tentu suaminya Elkana dan yaitu anaknya Samuel yang sudah diserahkan kepada Tuhan, dan berikutnya sudah juga dia sujud menyembah Tuhan. Tuhan ini terserah anak ini mau jadikan apa Tuhan, gitu kira-kira, ya. Terserah Tuhan, ini urusan Tuhan, yang penting aku sudah serahkan anak ini kepadamu Tuhan. Nah saudara juga, maka Tuhan melihat penyerahan yaitu Hana, saudara-saudara, dan apa yang terjadi? Tuhan pakai anak ini menjadi seorang nabi Allah untuk bangsa Israel pada zaman itu, saudara-saudara. Jadi dialah kita juga dipakai oleh Tuhan di generasi ini, di daerah kita ini, di gereja kita ini. Sebagaimana itu Maria, contoh yang kedua, bahwa Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya itu, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ini artinya berbicara tentang penyembahan kepada Tuhan. Jadi orang yang suka menyembah sama Tuhan, saudaraku, dia akan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Tentu sesuatu yang baru ini adalah kuasa urapan dari Tuhan. Orang yang suka menyembah kepada Tuhan, dia akan mendapatkan kuasa, mendapatkan urapan Roh Kudus, hadirat Allah melawat kehidupan. Sudah bisa bayangkan kalau kuasa urapan hadirat Allah ada di dalam hidup kita, oh luar biasa. Kita penuh dengan kuasa, ya, kita penuh dengan kuasa, saudara-saudara. Karena apa? Karena ada urapan Allah, ada kuasa Allah, ada hadirat Allah dalam hidup kita. Maka kita harus suka menyembah, saudaraku, ya. Pujian penyembahan kita naikkan kepada Tuhan. Oh, kita berkata, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Kenapa, saudaraku? Karena dia menyembah. Jadi hadirat Allah, kuasa Allah, urapan Allah ada dalam orang itu karena dia suka menyembah. Dan ketika dia berdoa, menumpahkan tangan atas orang sakit, maka orang sakit itu sembuh. Maka saudara guys, Tuhan kemarin Oma bilang iman kita itu harus naik, saudara guys, ya, jangan turun. Maka kalau waktu imannya turun, tidak ada hadirat Allah, tidak ada kuasa Allah, ya, maka ketika berdoa, saudara itu tidak terjadi mukjizat, saudara. Tapi ketika dia menyembah kepada Allah, saudara itu ada hadirat Allah, ada kuasa Allah, ada urapan Allah, saudara itu. Ketika dia berdoa, maka terjadi mukjizat. Kuasa Allah dinyatakan. Kenapa? Karena roh Tuhan menguasai orang ini. Saudara ingat bagaimana Simson ketika roh Tuhan meninggalkan Simson? Saudara Tuhan, apa yang terjadi dengan Simson? Saudara dulu, ketika roh Tuhan meninggalkan dia, oh, tidak ada tenaga, tidak ada daya. Saudara-saudara Tuhan,
karena ditinggalkan Tuhan, ditinggalkan roh Tuhan, sehingga dalam peperangan itu Simson dihancurkan, saudara-saudara. Ya, Simson direndahkan, saudara. Karena apa? Tidak ada kuasa, sudah tidak ada urapan Allah, tidak ada hadirat Allah, kosong, saudara. Tapi sebelumnya, ketika Simson hidup takut akan Allah, melakukan firman Allah, saudara, suka menyembah kepada Allah, kuasa urapan Allah, hadirat Allah ada dalam hidupnya. Oh, dalam setiap pertempuran Simson tidak pernah terkalahkan. Dia selalu menang, dia selalu menang, dia selalu on fire karena bersama dengan Tuhan. Amin. Ini loh, saudara. Ya, jadi kalau kita ini bersama dengan Tuhan, itu dasar. Doa kita luar biasa. Urapan Allah bekerja, hadirat Allah dinyatakan, saudara. Nah, oleh karena itu poin yang ketiga ini begitu penting. Biarlah kita memiliki kesukaan untuk selalu menyembah Tuhan seperti Hana ini. Menyembah juga dalam sebuah pengertian kita bersyukur sama Tuhan. Aku bersyukur sama Tuhan karena dalam penyembahan kita mengagungkan Tuhan. Oh, Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus baik. Oh Tuhan, Engkau dasar. Aku bersyukur kepadamu Tuhan. Aku bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Oh saudara Tuhan, dalam menyembah saudara Tuhan ada pengucapan syukur, dan dia menyadari bahwa semuanya itu datang darimu Tuhan. Semuanya itu datang darimu. Semuanya ini hanya untukmu Tuhan. Oh luar biasa. Semuanya ini hanya bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Sebab aku tahu jagat raya seluruh semesta ini adalah ada di dalam genggaman-Mu Tuhan. Daud itu berkata bahwa bumi ini adalah tumpuan kaki Tuhan. Banyak bumi yang sebesar ini itu adalah tumpuan kakinya Tuhan. Hanya untuk tumpuan. Berarti Tuhan ketika Dia ciptakan langit baru, bumi baru, itu begitu luar biasa mengagumkan. Tidak terbayangkan, tidak terselami oleh pikiran kita. Nah, karena itu saudaraku yang dikasih Tuhan, ayo kita suka menyembah kepada Tuhan sehingga kita dibawa kepada sebuah dimensi yang begitu besar. Kita dibawa oleh Tuhan sebuah tujuan hidup yang mulia. Bagaimana saudara saya menjalani hidup dan kehidupan ini, kita benar-benar menyadari semua itu dari Tuhan, untuk Tuhan, dan bagi kemuliaan Tuhan. Ini orang yang suka menyembah dalam hadirat Tuhan. Dia akan banyak merenung kepada Tuhan. Dia tidak terbawa dengan ambisi duniawi. Dia tidak terbawa dengan keinginan-keinginan duniawi. Dia tidak terbawa yaitu dengan hal-hal, yaitu perkara-perkara dunia yang akan lenyap, yang akan hancur. Dia tidak akan terbawa itu. Dia tidak akan terbawa kepada ambisi-ambisi, kesenangan-kesenangan duniawi yang sesaat ini. Dia akan berorientasi bahwa hidupku yang sesungguhnya, hidupku yang sebenarnya, bagaimana aku hidup bagi Tuhan. Dan tahukah saudara, ketika kita hidup ini bagi Tuhan, hidup di bumi ini kita diberkati, dicukupkan, dipelihara oleh Tuhan. Nanti kita di surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, kemuliaannya memenuhi kita. Oleh karena itu Rasul Paulus berkata bahwa hidup itu bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Oh luar biasa. Siapakah orang yang mati yaitu mendapatkan keuntungan dari Tuhan? Adalah orang-orang yang bekerja untuk Tuhan, orang-orang yang melayani Tuhan, orang-orang yang menyembah Allah. Maka dia mati adalah sebuah keuntungan. Maka Tuhan Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, aku sediakan, aku berikan kepadamu, hai orang-orang yang mau melayani aku, yang sungguh-sungguh hidup Bapa. Itulah kata Tuhan. Oleh karena itu kebenaran firman Allah
Minggu ini biarlah meneguhkan, menguatkan, memberkati kita, biarlah kita tetap sehat, semangat, dan sukacita. Amin. Kita katakan 3, 2, 1, tetap sehat, semangat, sukacita. Beri saudara-saudara yang berapa lagi. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita baca dulu kesimpulan kita hari ini. Haleluya. Sambil kita tunggu pemain musik maju, kita baca kesimpulan kita. Ya, sudah. Oke. 3, 2, 1. Dengan kita bertekun dalam doa, menyerahkan hidup kepada Tuhan, dan selalu menyembah kepada Tuhan, maka jalani hidup ini tetap sehat, semangat, dan sukacita. Amin. Kelihatannya belum kompak ini. Sekali lagi lebih kompak lagi ya. 3, 2, 1. Dengan kita bertekun dalam doa, menyerahkan hidup kepada Tuhan, dan selalu menyembah kepada Tuhan, maka jalani hidup ini tetap sehat, semangat, dan sukacita. Amin. Beri sorak-sorak yang berbahagia lagi kita. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, amin. Kita nyanyikan pujian tadi yang terakhir. Engkaulah sumber kekuatan kita. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat
gereja yang akan memberkati kita dalam ibadah minggu ini. Percayalah, puasa, hadirat dan urapan Allah akan terus menyertai dan memberkati hidup kita. Oleh karena itu sekarang Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari kita sama-sama pulang dengan membawa berkat rahmat, anugerah, cinta kasih yang besar, yang sempurna, yang datang dari Allah Bapa kita di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis lewat pengurapan Allah Roh Kudus akan terus menyertai, memberkati kehidupan. Diberkatilah hidup nikahmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah masa depanmu. Apapun yang kau lakukan lewat kedua tanganmu, dibuat Tuhan berhasil dalam nama Yesus. Katakan terima kasih, haleluya.